Salam ternak, masih bersama channel Wisnu Munandar membahas seputar ternak murai batu. Ya, untuk pada video kali ini saya akan membahas seputar bagaimana cara menjodohkan indukan murai batu. Berkaca dari pengalaman saya, untuk penjodohan murai batu itu sebenarnya sangatlah mudah. Kalau tahu caranya itu sebenarnya mudah. Untuk cara penjodohan murai batu itu terdiri menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, kita harus menyediakan indukan, satu pasang indukan yang sudah siap untuk diternak atau ditangkarkan. Pertama, untuk indukan jantannya harus sudah siap, sudah birahi, sudah mapan dan sudah gacor. Untuk indukan betinanya, kalau bisa mencari indukan betina yang lulut, yang sudah birahi dan lulut, maka penjodohan itu akan gampang. Untuk cara penjodohannya, kita mulai dengan untuk hari pertama, untuk indukan jantan dan betina itu kita tempel. Cara penempelannya itu ada terdiri dari beberapa bagian. Jadi caranya untuk pejantan dan betina itu ditempel. Untuk cepuk mandinya itu kita jadikan satu, maksudnya kita tempel jadi berhadapan untuk cepuk mandinya. Terus kita kasih air buat mandi. Jadi pada saat indukan murai batu betina dua itu, jantan sama betina itu mandi itu bisa barengan, ya mandi barengan sampingan gitu. Untuk hari pertama nanti kita bisa ganti dengan posisi cepuk, makanya kita barengkan, kita sejajarkan. Jadi untuk 4 hari atau 5 hari kita tempel terlebih dahulu, terus malam juga kita tempel, siang kalau bisa jemur, paginya kita jemur sampai siang sekitaran jam 9 itu kita tempel, nanti kita angin-anginkan, kita tempel lagi. Proses itu dilakukan berapa lama sih? Bisa sekitaran 5 hari atau 6 hari ataupun seminggu. Sebenarnya sistem penjodohan itu tergantung kita itu sabar dalam proses penjodohan. Jadi kalau penjodohan terlalu tergesa-gesa itu juga tidak baik. Apabila kita bersabar, maka hasilnya pun juga akan baik. Jadi kita ambil aja sekitar 1 mingguan untuk penjodohan penempelan itu. Setelah seminggu kita tempel, kita lihat reaksi. Oh, betina ini faktor, oh betina ini tipenya melawan pejantan, atau tipe pejantannya udah birahi, udah gacor merayu betina gitu kan. Kita bisa melihat tipikal indukan tersebut. Kalau kita lihat pada malam hari, indukan pejantan dan indukan betina itu sudah mulai berdekatan tidurnya, sudah mulai berdekatan, itu bisa dikatakan udah adalah chemistry atau akur gitu. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, bisa langsung kita bawa ke tangkaran atau ke poiler peternakan, kandang ternak. Kalau bisa, kalau seandainya muat kandangnya itu kita tempel lagi tapi di dalam kandang. Jika kandangnya tidak muat untuk dimasukin 2 kurungan itu di kandang boilernya, ternaknya, kita bisa cukup memasukkan indukan betina saja. Betina saja kita masukkan di dalam kandang ternak itu selama 2 hari. Jadi si indukan betina itu bisa beradaptasi terlebih dahulu di dalam kandang ternak, bisa mengetahui oh ini tempatnya makan, ini tempatnya mandi, bisa menguasai kandang terlebih dahulu. Jadi untuk indukan betina itu bisa faktor di dalam kandang, jadi bisa ngeplong-ngeplong memanggil si pejantan yang tadinya kita wisata tadi loh. Terus untuk sudah 2 hari baru kita masukkan lagi pejantan dengan dimasukkan ke dalam boiler tapi berada di dalam sangkar. Jadi indukan pejantan itu kita masukkan ke dalam kandang ternak bersama dengan betina itu, tapi berada di dalam sangkar atau kurungan. Proses penjodohan ini sangatlah penting. Kuncinya
jangan sampai tergesa-gesa melepas indukan pejantan kalau belum benar-benar berjodoh. Jadi kita tunggu untuk proses ini. Jadi kita dengan settingan pakannya itu pakan betina lebih banyak. Jadi pakan betina lebih banyak dikasih F seperti jangkrik, cacing seperti itu. Untuk indukan pejantannya cukup menggunakan jangkrik saja. Terus pada saat kita mengetahui oh indukan ini sudah jodoh apa belum, itu dengan cara pemberian pakannya dilebihkan ke jantan. Maksudnya dilebihkan ke jantan, yaitu pakannya jantannya kita kasih terlebih dahulu, terus yang betina terakhir. Jadi si betina itu otomatis akan mendekati si jantan. Jika betina sudah mendekati si jantan, berarti dia tandanya kan tidak takut. Bisa dikatakan bahwa penjodohan ini sudah sedikit berhasil karena si indukan betina itu sudah berani mendekati si pejantan. Kalau tandanya si indukan ini sudah mulai berjodoh, biasanya kalau indukannya sudah birahi banget atau sudah jodoh banget itu biasanya betina itu pasti sudah munjal terlebih dahulu. Dia udah ngeliat jantan gacor, dia pasti sudah mengunjal. Terus untuk indukan pejantannya biasanya dia akan, kalau dikasih por, biasanya dia akan pornya itu bakal dikeluarin dari cepoknya. Dia seakan-akan mengasih makanan untuk indukan si pejantan, indukan si betina tersebut. Jadi kedua indukan itu saling bertarik-tarik atau berinteraksi. Jika proses ini bisa dikatakan berhasil dengan ditandai si indukan betina pada saat malam hari itu sudah berani tidur mendekati si pejantan, atau tidur nangkringnya itu sudah berada di atas sangkar si jantan atau berada di atas kurungan pejantan, itu bisa dikatakan bahwa penjodohan ini bisa dikatakan sudah berhasil, sudah hampir berhasil. Jika itu sudah berlangsung sebanyak 4 hari atau 5 hari ataupun seminggu, selama kita yakin, maka kita boleh melepaskan si indukan pejantan tersebut. Bagaimana sih reaksi indukan pejantan bila dilepas? Biasanya kalau tipikal indukan pejantan ngefek, biasanya dia langsung gacor, mulai terus merayu si indukan betina. Jika indukan betina itu sudah birahi, biasanya dia ngeleper, sudah siap dikawin, biasanya seperti itu. Terus untuk indukan pejantan, kalau dia itu sudah mapan, benar-benar mapan, biasanya dia langsung lari ke glodok. Akhirnya dia udah siap dan sudah birahi. Pada saat proses ini kita harus rajin menunggu atau wajib menunggu si indukan itu di dalam kandang, karena kita kan nggak tahu itu si kedua indukan itu benar-benar jodoh apa belum. Jadi kita mengantisipasi itu sekitar 1 jam atau 2 jam sekali kita harus menengok ke dalam kandang. Kita harus mengecek, oh betina ini akur, betina ini aman, pejantan ini aman. Terus tadi untuk yang sangkarnya, kalau sudah dilepas si pejantan itu, sangkarnya taruhlah di pojokan kandang ternak. Fungsinya buat apa? Seandainya si pejantan itu mengejar si betina itu bisa bersembunyi di samping sangkar tersebut. Poinnya adalah itu. Jika sudah benar-benar keadaan aman, maka bisa dipastikan si indukan pejantan dan betina itu sudah akur atau aman. Terus pada malam harinya kita cek, oh ternyata indukannya ini sudah mulai tidur barengan, sudah berada di satu tangkringan, bahwa itu bisa dipastikan bahwa indukan itu sudah jodoh. Kalau sudah seperti itu, berarti kita tinggal settingan pakannya. Untuk settingan pakan penjodohan kita bahas di konten selanjutnya. Untuk konten kali ini cukup sekian dan terima kasih. Ini penting share, subscribe, like dan komen di bawah. See you next time.
Terima kasih.